Cerita yang bagus adalah cerita yang dekat dengan diri kita dan menurut kita harus diwujudkan dalam bentuk sebuah tulisan yang bagus. Itu paling hanya muncul dari 20% dari apa yang kita keluarkan. Jadi kuncinya adalah paksain aja. Jadinya biasanya tulisannya jelek, tapi satu halaman tulisan jelek bisa diperbaiki menjadi satu halaman tulisan baik. Tapi kalau 0 tulisan gara-gara damut, gara-gara nggak damut, jadi 0 tulisan selamanya. Nah, tadi kita sama-sama sudah menyimak cuplikan dari sebuah statement dari Mas Raditya Dika bahwa kadang-kadang ide yang bagus itu atau cerita yang bagus itu ternyata ada di sekeliling kita. Nah, butuh kepekaan, butuh kreativitas untuk membuat cerita dari hal-hal sekeliling kita menjadi sebuah tulisan. Namun kadang-kadang kata Mas Raditya Dika ya, kita harus memaksakan diri kita tetap menulis meskipun hasil tulisannya memang jelek, tapi kan nanti bisa diperbaiki. Satu tulisan jelek ketika diperbaiki itu akan menjadi satu tulisan yang bagus, atau satu halaman yang jelek itu bisa menjadi satu halaman tulisan yang bagus. Bahkan tadi dibilang bahwa ide yang bagus itu kadang-kadang hanya 20% atau bahkan mungkin bisa 10%. Selebihnya adalah kita kembangkan, kita ulik lagi, kemudian kita tulis, dan sampai akhirnya menjadi sebuah tulisan yang enak dibaca. Tentu saja ini punya banyak proses, nggak langsung ujug-ujug jadi ya. Jadi biasanya teman-teman yang mau menulis ya sudah, tulis aja dulu ide dasarnya ya, tulis aja apa yang teman-teman ingin tulis dari hal-hal yang sekeliling kita gitu. Kalau saya pelajari dari teknik penulisan cerita Mas Raditya Dika, beliau selalu membuat kerangkanya dulu ya. Minimal dia akan menulis tentang plotnya itu ditulis dulu gitu, disusun dulu nih, mulai dari kejadian apa, kemudian ketemu apa masalahnya, nanti adegannya seperti apa, itu disusun dulu tuh kerangkanya teman-teman semua. Termasuk juga disusun karakter-karakternya. Nah, siapa yang jadi antagonisnya ya kan, siapa yang jadi protagonisnya, teman antagonisnya siapa, karakternya bagaimana, wataknya bagaimana, itu disusun dulu tuh. Sehingga apa? Sehingga kita ngerti ya, karena alur cerita ya atau plot cerita itu nanti akan dimainkan oleh karakter itu. Kuncinya teman-teman semua, konsep dulu ya, dikonsep dulu tuh ceritanya itu bagaimana gitu. Kalau saya biasanya ngajarin ke teman-teman para penulis adalah siapkan dulu minimal kalau mau menulis novel itu yang pertama ceritanya itu tentang apa ya. Jadi ceritanya tentang apa, yang kedua karakternya bagaimana ya, karakternya bagaimana, seperti apa, tokohnya siapa, dan yang ketiga adalah konfliknya itu bagaimana ya, konfliknya itu bagaimana, disusun dulu tuh konfliknya. Baru setelah teman-teman tahu 3 hal ini ya, baru kemudian disusun nih ya, sebab akibatnya, kemudian kejadiannya seperti apa, disusun dalam bentuk kerangka. Sehingga apa? Sehingga nanti sebelum teman-teman menulis, teman-teman udah ngerti mau bikin cerita apa, udah ngerti secara global ceritanya seperti apa. Bahkan nih ya, yang menariknya adalah sebelum teman-teman menulis, teman-teman juga bisa mengevaluasi seberapa menarikkah cerita ini. Jadi jangan sampai main tulis aja, itu rata-rata kalau seperti itu teman-teman semua ya kadang-kadang suka mentok di tengah jalan gitu ya. Jadi persiapan sebelum menulis itu lebih penting ya daripada hanya sekedar menulis tanpa sebuah persiapan.
sekelas Mas Raditya Dika pun melakukan hal itu. Jadi dia selalu menyiapkan setiap proses kreatifnya. Bahkan bukan hanya menulis novel ya, menulis naskah film, menulis project-project lainnya, dia selalu siapkan dulu. Ya, persiapan itu sangat penting. Oke? Semoga video ini bermanfaat dan terus menambah kemampuan teman-teman dalam hal menulis. Terima kasih.